Assalamualaikum semuanya. Saya Ibu Risma. Saya di sini akan membahas soal-soal mengenai program linear. Nah, untuk yang pertama yaitu menentukan sistem pertidaksamaan yang daerah penyelesaiannya seperti pada gambar berikut. Di gambar pertama, di sini ada daerah penyelesaiannya sebelah sini ya. Oke, jadi langsung saja kita misalkan. Yang ini adalah misal persamaan 1, yang ini adalah persamaan kedua, gitu ya. Oke, untuk persamaan pertama, perhatikan baik-baik. Di sini ada 5 disumbu Y dan 5 disumbu X. Jadi kita balik Y jadi X jadi Y. 5Y berarti sama dengan 5X gitu ya. Ditambah dengan 5X berarti sama dengan 5Y dibalik. Nah, kemudian kita lihat arsiran daerahnya, daerahnya arsir ke atas ya, sehingga tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian 5Y dan 5X-nya kita kalikan, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 5. 5X kita bagi 5 sama dengan X, plus 5Y bagi 5 sama dengan Y, lebih dari sama dengan, karena arsirnya ke atas, 25 bagi 5 yaitu 5. Nah, ini menjadi persamaan ke-1 gitu. Kemudian untuk persamaan keduanya, perhatikan baik-baik juga. Di sini garisnya ada 20 di Y dan 5 di X ya. 20 di Y kita balik lagi, tadi sumbunya menjadi 20 X plus 5X berarti sama dengan 5Y. Nah, kemudian 20 kita kalikan 5 itu sama dengan 100. Kemudian ini kita sederhanakan, dibagi 5. 20 bagi 5 yaitu 4. 5 bagi 5 yaitu 1. Sehingga 4X plus 5Y. Nah, kemudian ini di garis persamaan kedua, arsirannya daerahnya ke bawah, sehingga tandanya adalah kurang dari sama dengan 100 dibagi 5 yaitu 20, sehingga 4X plus Y kurang dari 20 menjadi persamaan kedua. Kemudian ada yang lain, yaitu ini daerah untuk yang sumbu X-nya ke atas sehingga X lebih dari 0, dan Y daerahnya ke kanan sehingga Y tandanya lebih dari 0 gitu. Jelas ya? Berikutnya untuk gambar kedua, ada daerah penyelesaiannya seperti ini ya. Kita langsung aja kita misalkan. Di sini ada persamaan 1, di sini ada persamaan 2. Oke, dari persamaan 1 terlebih dahulu didapat ada 9 di sumbu Y, 3 di sumbu X, sehingga 9Y menjadi 9X plus 3X menjadi 3Y gitu ya. Kemudian sama dengan 9 dikali 3 berapa? Yaitu 27 gitu. Kita sederhanakan, dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti 9X bagi 3 hasilnya 3X. 3Y dibagi 3 sama dengan Y. Nah, ini arsirannya perhatikan baik-baik. Nah, untuk yang persamaan 1, dia arsirnya ke bawah. Sehingga kalau diarsir ke bawah, tandanya adalah kurang dari sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ini menjadi persamaan ke-1. Kemudian berikutnya, untuk persamaan kedua, 5Y berarti sama dengan 5X plus 4X berarti sama dengan 4Y. Oke, sama dengan 5 dikali 4 yaitu 20. Masih bisa disederhanakan? Enggak ya? Berarti sehingga langsung aja 5X plus 4Y. Kita lihat juga arsirannya, dia daerahnya ke bawah. Di arsirnya sehingga kurang dari sama dengan 20 menjadi persamaan kedua. Gitu ya. Terus ada lagi berikutnya. X diarsirnya ke atas sehingga X lebih dari sama dengan 0, dan Y diarsir ke kanan sehingga Y lebih dari sama dengan
0. Oke, berikutnya soal C. Di sini ada daerah penyelesaian yang diarsir seperti ini. Sehingga langsung saja kita misalkan. Di sini adalah persamaan 1 dan di sini persamaan 2. Untuk persamaan 1 ada 18 di Y dan 6 di X. Berarti 18X ditambah 6Y sama dengan 18 dikali 6, yaitu 108. Kita sederhanakan, dibagi 6, 18X dibagi 6 sama dengan 3X, 6Y dibagi 6 sama dengan Y. Nah, daerahnya diarsir ke bagian atas atau kanan. Sehingga di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan 108 dibagi 6 itu sama dengan 18. Ini menjadi persamaan ke-1, yaitu 3X plus Y lebih dari sama dengan 18. Kemudian persamaan kedua ada 10-nya di Y, 8-nya di X. Ini ya persamaan kedua. Berarti 10Y ditambah 10X ditambah 8Y sama dengan 10 dikali 8 yaitu 80. Kita sederhanakan bagi 2. 10X bagi 2 sama dengan 5X. 8Y dibagi 2 sama dengan 4Y. Nah, arsirnya juga ini sama ke atas kanan, yaitu lebih dari sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 40 menjadi persamaan kedua. Kemudian ada persamaan lainnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena X diarsirnya ke atas, Y diarsirnya ke kanan gitu. Cukup jelas ya. Soal berikutnya yaitu tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektif Z sama dengan 100X plus 50Y dengan faktor kendala. Yang pertama, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 16. Yang kedua, 2X plus 6Y kurang dari sama dengan 10. X dan Y sama-sama lebih dari 0. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Persamaan pertama, ada 2X plus 3Y. Ini persamaan pertama nih. Persamaan kedua. Ya, kita anggap si tanda kurang darinya itu sama dengan. Jadi sama dengan 16. Terus kita misalkan. Kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan, nah X-nya kita tutup nih. 3Y sama dengan 16. Berarti Y sama dengan 16 per 3. Gitu ya. Kemudian kita misalkan lagi, Y sama dengan 0. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan Y-nya kita tutup nih. Berarti 2X sama dengan 16 kan? Sehingga X-nya sama dengan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Nah, kemudian titik koordinatnya X, Y berarti 8,16 per 3. Gitu. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian yang kedua, ada 2X plus 6Y sama dengan 10. Kita misalkan lagi, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan, nah X-nya kita tutup. 6Y sama dengan 10. Berarti 1Y sama dengan 10 per 6 kan. Nah 10 per 6 kita sederhanain menjadi 5 per 3. 10 per 6 ya. 10 dibagi 2, 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 5 per 3. Terus berikutnya, Y kita misalkan 0. Kalau Y kita misalkan 0, Y-nya kita tutup. Berarti kan 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Sehingga titik koordinatnya adalah X, Y 5,5 per 3. Gitu. Oke, kita buatkan grafik fungsinya. Jadi sama kita pemisalan juga. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, titik koordinat dimulai dari 0. Yang pertama ada 8,16 per 3. 8-nya di X. 16 dibagi 3 kan 5, sekian. Berarti anggap misalnya di sini adalah 16 per 3. 5, sekian ya.
Kemudian yang kedua ada 5,5/3. 5-nya di X, di sini 5 berarti kita misalkan. Kemudian 5/3. 5/3 itu kan 1, sekian, berarti di bawah dari 16/3. Berarti di sini ya 5/3. Kemudian kita tarik titiknya. Kemudian ini yang kedua. Nah, terus kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, seperti biasa kita buatkan lawannya, lawan arah gitu ya. Kalau misalnya lebih dari berarti ke bawah, kalau misalnya kurang dari berarti kita arsirnya ke atas gitu ya. Nah, ini kan kurang dari nih. Ini persamaan pertama nih. Kurang dari berarti kita arsirnya ke atas. Lawannya gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga sama, kurang dari berarti ke atas juga. Nah, X dan Y-nya lebih dari berarti ke bawah kalau X, kalau Y berarti ke kiri. Sehingga disinilah daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini ada titik objektifnya A, kita misalkan A, di sini ada B, sehingga kita cari fungsi objektifnya. Yang A itu adalah 5/3, di Y berarti 0,5/3. Kemudian yang B ada di X-nya 5, berarti 5,0. Gitu, dari fungsi objektif 100X plus 50Y. Kita nyari nilai minimum sama maksimum ya. Terus kita masukkan 100X berarti 100 dikali 0, hasilnya 0. 50Y berarti 50 dikali 5/3. Berarti hasilnya adalah 50 kali 5, 250 dibagi 3 itu sama dengan 80 sekian gitu ya. Sama dengan 83 1/3 gitu kalau misalnya kita sederhanakan. Kemudian yang kedua 100X berarti 100 dikali 5 ditambah 50Y, 50 kali 0 sama dengan 0. 100 kali 5 sama dengan 500. Sehingga didapatlah jadi nilai minimumnya itu sama dengan 83 1/3 dan nilai maksimumnya itu sama dengan 500. Selesai gitu. Oke, soal berikutnya ini adalah soal cerita. Jadi kita buatkan model matematikanya terlebih dahulu ya. Kita langsung aja jawab. Kita misalkan X itu adalah jenis kue A. Sedangkan Y itu adalah jenis kue B. Gitu. Oke, dari sini kita buatkan tabel. Kenapa buatkan tabel? Nanti supaya jelas model matematikanya seperti apa gitu ya. Oke, ini ada kue jenis A, jenis B. Oke, kemudian variabelnya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada tepung, yang kedua ada mentega, yang ketiga ada telur. Nah, yang terakhir itu harga dari masing-masing kuenya. Oke, gini ya. Oke, kemudian di sini untuk jenis A, dia membutuhkan berapa tepung? Jenis kue jenis A diperlukan 300 gram tepung, berarti 300 X gitu. Kemudian jenis B, mana jenis B diperlukan masing-masing 200 gram tepung, berarti 200 Y. Nah, tepungnya si pengusaha itu menyediakan 240 kg.
Jadi karena kan sini masing-masingnya gram ya, jenis A sama B-nya itu menggunakan gram, sehingga 240 kilogram itu kita ubah, kita konversikan ke bentuk gram. Jadi 240 kita kalikan 1000 sama dengan 240.000 gitu. Kemudian mentega jenis A butuhnya 200 gram, berarti 200 X. Mentega kue B itu 100 gram, berarti 100 Y. Sedangkan tersedianya adalah 190 kilogram. Kita konversikan ke gram berarti dikali 1000, 190.000 gitu. Nah, telur kue A itu membutuhkan 2 butir telur, berarti 2X. Sedangkan untuk yang B-nya katanya tanpa memakai telur, berarti kosong Y-nya gitu ya. Nah, tersedianya seluruhnya itu 160 butir. Harga kue A itu adalah 2000, berarti 2000X. Harga kue B 1750 Y. Yang ditanya adalah pendapat maksimum. Nah, ini yang ditanya. Gitu. Sehingga dari sini didapatlah model matematika pertama yaitu 300X plus 200Y kurang dari sama dengan 240.000. Kita sederhanakan, kita bagi 100. Sehingga 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 2400 menjadi persamaan ke 1. Kemudian berikutnya ada 200X plus 100Y kurang dari sama dengan 190.000. Ini juga kita sederhanakan bagi 100, jadinya 2X plus Y kurang dari sama dengan 1900 untuk persamaan kedua. Persamaan ketiga ada 2X sama dengan 160, berarti X kurang dari sama dengan bagi 2 yaitu 80. Jadi persamaan ketiga. Berikutnya ada Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita buatkan daerah penyelesaiannya. Ya. Di sini daerah penyelesaian. Nah, sebelumnya untuk mencari daerah penyelesaian berarti dari 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 2400, kita misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 1200. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 2400 dibagi 3 itu sama dengan 800. Sehingga titik koordinatnya 800, 1200. Kemudian yang kedua, dari 2X plus Y kurang dari sama dengan 1900. Misalkan X-nya sama dengan 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 1900. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 1900 dibagi 2 yaitu 950. Berarti titik koordinatnya 950,1900 gitu ya. Kita masukkan ke dalam grafik fungsi. Oke, di sini X, di sini Y. Yang pertama 800,1200. Sini 800 misalnya. Di sini 1200 misal ya. Terus ada yang kedua, ini yang pertama nih. Yang kedua 950 dan 1900. 950 misalnya di sini. 1900 misalnya di sini. Oke, kita tarik garis. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada X kurang dari sama dengan 80. Ini X-nya 80 nih. Oke, kita tarik garis. Gitu. Nah, tinggal
kita buatkan daerah penyelesaian. Sekali lagi, lawan ya. Kalau buat grafik itu lawan. Nah, yang pertama, kurang dari. Kalau kurang dari berarti ke atas, ya. Yang kedua juga sama, kurang dari. Berarti ke atas juga. Kemudian yang 80 kurang dari, berarti ke kanan. Itu. Ini juga sama. Y-nya kurang dari. Oke, berarti titiknya ada di sini. Ada 3. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojoknya ada A, B, C. Untuk A itu sendiri, titik koordinatnya adalah 0,1200. Untuk B, belum, tapi ada di titik sumbu X-nya 80, berarti 80, sekian, nanti kita cari. Yang C itu ada di 80,0. Nah, untuk nyari yang B, kita masukkan ke persamaan pertama, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 2400. Oke, X-nya kan udah dapat nih, 3 dikali 80 ditambah 2Y sama dengan 2400. 2Y sama dengan 2400, 3 kali 80 itu sama dengan 240 ya. Jadi karena positif pindah ruas jadi min 240. Y sama dengan 2400 dikurang 240, 2160 dibagi 2. Jadi Y-nya sama dengan 1080. Jadi yang B-nya 80,1080. Gitu. Ya, terus kita cari nilai maksimumnya. Yang pertama, untuk A 0,1200. Yang kedua B 80.1080. Yang ketiga C 80,0. Dari fungsi objektifnya yaitu si harga ini nih, 2000X plus 1750Y. Kita masukin 2000 dikali X-nya 0. Ditambah 1750 dikali 1200. Berarti sama dengan 2100. Maaf, 2.100.000. Kemudian yang ini 80 dikali 2000 atau 2000 dikali 80 sama aja, 1750 dikali 1080 itu hasilnya adalah 2.050.000. Yang terakhir 2000 dikali X-nya 80, Y-nya 0 karena 1750 dikali 0. Hasilnya adalah 160.000. Nah, berarti keuntungannya ini sama dengan 2.100.000 gitu ya. Udah selesai.